keju, es krim, mentega, dan susu kental manis. Selain memiliki cita rasa yang akrab di lidah kita, 4 bahan makanan ini punya satu kemiripan lagi, yaitu sama-sama hasil olahan susu. Secara alami, susu mengandung nutrisi penting bagi manusia, seperti vitamin, protein, atau kalsium. Produk turunan susu juga mewarisi nutrisi ini, meski dalam takaran yang berbeda karena proses pengolahan. Mentega misalnya, memiliki kalori dan lemak tak jenuh yang besar karena terbuat dari lemak susu, tapi mengandung sedikit protein dan kalsium. Sementara itu, keju kaya akan protein dan kalsium, namun memiliki kandungan lemak dan kalori yang lebih rendah. Oleh karena itu, produk olahan susu tidak bisa disetarakan dengan susu. Untuk produk seperti mentega atau keju, hal ini memang lebih mudah karena bentuknya berbeda. Namun, untuk produk yang bentuknya menyerupai susu, seringkali kita menganggapnya setara. Contoh yang gamblang adalah susu kental manis. Dalam masyarakat Indonesia, susu kental manis kerap kali diseduh dengan air dan diminum layaknya susu. Produk ini memang sering dianggap setara dengan susu segar, atau bahkan lebih baik karena memiliki rasa yang enak. Ditambah lagi, susu kental manis memiliki harga yang lebih terjangkau, serta daya tahan yang lebih lama jika dibandingkan dengan susu segar atau susu UHT. Karena itulah, susu kental manis menjadi produk turunan susu yang cukup populer dikonsumsi anak-anak. Pada 2018, 33% anak berusia 6-35 bulan di Bandung mengonsumsi susu kental manis. Padahal, proses pengolahan susu kental manis menimbulkan perbedaan kandungan yang sangat mencolok dari susu segar. Susu kental manis dibuat dengan mencampurkan gula dengan susu segar dengan proporsi 40:60 yang kemudian diuapkan agar kandungan airnya berkurang drastis dan memiliki tekstur kental. Karena proses ini, kadar gula dalam susu kental manis menjadi sangat tinggi. Untuk menyeduh satu gelas dibutuhkan 45 gram susu kental manis dan sekitar 23 gram di dalamnya adalah gula. Artinya, 50% kandungan nutrisi susu kental manis berasal dari gula. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari kandungan gula dalam susu murni. Selain itu, kandungan protein, lemak, dan kalium dalam susu kental manis lebih rendah dari susu segar. Karena ini, susu kental manis tidak setara atau lebih baik dari susu segar. Meski populer di kalangan anak-anak, kandungan gizi dari susu kental manis justru tidak sesuai dengan anak karena ia memiliki kandungan protein yang sangat rendah, hanya 3 gram dalam tiap takaran saji. Padahal, tumbuh kembang anak lebih membutuhkan protein ketimbang gula. Ia bahkan bisa berbahaya bila dikonsumsi oleh anak. Menurut WHO, batas konsumsi gula untuk anak di bawah 2 tahun adalah 25 gram. Satu gelas susu kental manis saja sudah mencapai 92% dari batas tersebut. Apalagi, kebanyakan susu kental manis yang dijual di Indonesia menganjurkan konsumsi 2 gelas sehari. Artinya, anak bisa mengonsumsi 46 gram gula setiap hari. Apabila mengikuti anjuran ini, maka susu kental manis melebihi batas aman konsumsi gula anak hingga umur 9 tahun. Kadar gula yang tinggi berbahaya buat anak karena beresiko menimbulkan kerusakan gigi dan obesitas. Pada 2018, 8% atau 2 juta balita Indonesia mengalami obesitas. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena anak yang mengalami obesitas memiliki resiko gangguan kesehatan yang tinggi pada saat dewasa, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan, gangguan tidur, hingga penyakit hati. Karena tingginya kadar gula ini, di berbagai negara lain, susu kental manis hanya dijadikan bahan tambahan dalam resep makanan, bukan diseduh sebagai pengganti nutrisi susu. Oleh karena itulah, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperketat aturan soal promosi susu kental manis. Di antaranya dengan melarang menampilkan anak di bawah umur 5 tahun, menggunakan visualisasi bahwa susu kental manis setara dengan produk susu lain sebagai pelengkap gizi, menampilkan visualisasi susu kental manis yang diseduh, atau menayangkan iklan dalam jam tayang anak. Sebagai salah satu sumber nutrisi yang kaya, susu bisa diolah menjadi berbagai makanan yang lezat. Namun, proses pengolahan ini sangat memengaruhi nutrisi yang ia kandung. Untuk benar-benar mendapat manfaat dari produk olahan susu, kita harus jeli melihat kandungannya serta menyesuaikannya dengan kondisi tubuh.